Pak. Kami sudah 3 tahun menerima pelajaran-pelajaran tentang ketahanan dari Bapak. Dan justru tentang riwayat Bapak sendiri, Bapak belum pernah menceritakan kepada kami. Apa Bapak tidak berkeberatan untuk menceritakannya tentang hal itu, Pak? Wah, ini agak susah menceritakan riwayat diri sendiri. Tapi baiklah, hanya saja sebab singkat ya. Begini, yang disebut 3 serangkai, yaitu pimpinan pusat daripada Indische Partei. Adapun Indische Partei ini, partai yang pertama kali menuju ke arah politik. Partai politik yang pertama. Memang dulu sudah ada perhimpunan-perhimpunan. Budi Utomo berdiri tahun 8, lalu perhimpunan-perhimpunan lain seperti di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di seluruh Indonesia, malah ada suatu perhimpunan rakyat yang umum, yaitu Serikat Islam. Tapi belum ada yang berani menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik. Budi Utomo menamakan dirinya usaha kulturil. Serikat Islam ekonomi. Baru Indische Partei yang menamakan dirinya partai politik menuju ke arah Indonesia merdeka lepas dari Nederland. Inilah yang agak istimewa. Tapi yang berhubungan langsung dengan peristiwa yang untuk pertama kali terjadi ialah pembuangan 3 serangkai, itu mengenai rencana Belanda untuk merayakan kemerdekaan Nederland 100 tahun di dalam bulan November tahun 1913. Dan inilah yang sangat menjengkelkan kita semua. Masa iya di sisi Indonesia ini dirayakan perayaan kemerdekaan bangsa yang menindas kita? Untuk itu kita mendirikan komite yang bermaksud supaya menggagalkan maksud Belanda ini. Jangan sampai ini terjadi. Sebab ini suatu penghinaan terhadap bangsa kita, terhadap kehormatan nasional kita. Selain daripada itu, ada juga yang menjengkelkan kita semua. Pada waktu itu, rakyat disuruh ikut membayar biayanya. Di desa-desa diedarkan Leisterma, dan siapa-siapa dimintai, dan barang tentu orang takut, lalu terpaksa memberi. Siapa yang mengedarkan itu orang-orang dari pemerintah. Karenanya lalu kita berusaha supaya ini gagal. Selain itu, komite Bumi Putra yang kita dirikan ada maksud lain juga, ialah untuk menuntut adanya parlemen. Dan ini berarti Indonesia merdeka. Komite Bumi Putra mulai aksinya dengan mengedarkan surat edaran ke seluruh Indonesia. Dan terbuktilah di situ bahwa kami dapat bantuan sepenuhnya dari segala golongan. Selain daripada itu, kita menerbitkan brosur risalah yang terkenal, yaitu Als Nederlander was. Artinya, seandai aku seorang Belanda. Dan dalam brosur itu, saya terangkan, saya nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia, itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Inilah yang bikin marahnya Belanda. Barang tentu juga karena kita di dalam brosur itu menuntut adanya parlemen. Dan ini saja sudah dianggap suatu perbuatan politik yang tidak dapat dibolehkan. Lalu kerasan, yaitu saya ditangkap.
Sesudah saya ditangkap karena penerbitan brosur itu, Dr. Cipto menulis karangan Aim for all for it. Artinya, satu buat semua, semua buat satu. Dan dengan caranya sendiri yang unik, Dr. Cipto memaki-maki di situ tentang apa yang diperbuat oleh pemerintah Belanda. Segera Dr. Cipto ditangkap juga. Lalu Dr. Douwe Steger menerbitkan karangan yang bertitel Ongshelden, yaitu pahlawan-pahlawan kita. Sebab Douwe Steger memandang kita berdua, Dr. Cipto dan saya, sebagai pahlawan. Dan caranya kita mempertahankan diri itu dianggap kepahlawanan oleh Douwe Steger. Dan dia juga ditangkap. Sehingga dengan begitu, 3 serangkai yang sudah tadinya diintip-intip, ditakut-takuti itu tertangkap ketiga-tiganya. Dan putusan pemerintah sudah dijatuhkan, yaitu saya diinternir ke Bangka, Dr. Cipto ke Banda, sedangkan Dr. Douwe Steger ke Timor Kupang. Tapi agar kita dapat melanjutkan usaha kita, aksi kita, kami minta kepada pemerintah Belanda supaya dapat dengan bebas meninggalkan Indonesia. Karena kita bermaksud akan meneruskan aksi kita di luar negeri. Waktu itu usia Pak Hajar berapa tahun, Pak? Waktu itu saya berumur 24 tahun. Saya dengar waktu Bapak ditangkap tidak cukup oleh 2-3 orang serdadu saja. Apa betul, Pak? Pada waktu itu saya ada di Bandung. Memang pusat dari aksi kita Bandung. Yang menangkap saya itu sebetulnya hanya 30-40 serdadu dengan bayonet terhunus. Tapi di Bandung waktu itu ada banyak serdadu-serdadu sehingga Bandung menjadi kota militer. Ini disebabkan karena pemerintah Belanda mendatangkan tidak kurang dari 1.500 serdadu dari Cimahi. Karena dikiranya di Bandung akan ada apa-apa. Pada waktu itu, Ibu dan Pak Hajar pengantin baru. Untung kita dapat sokongan dari berbagai golongan, umpamanya Budi Utomo, Tarekat Islam, dan Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Kita para istri dapat turut ke Nederland. Jadi kalau begitu boleh dikatakan sambil diasingkan, Ibu dan Bapak berhoneymoon ya, Bu? Ya. Berangkat kita ke luar negeri pada tanggal 6 September tahun 13 itu tidak berarti bahwa kita menghentikan aksi kita, sama sekali tidak. Kita sudah pesan kepada sekalian pemimpin dari golongan-golongan yang menyokong kita untuk meneruskan aksi kita. Malah ketika berangkat dari Tanjung Priok pada hari itu, saya memberi sekedar uraian, sekalipun hampir-hampir dilarang oleh polisi, tapi dapat juga di dalam minta diri kami menganjurkan supaya meneruskan pekerjaan kita. Dan terus di dalam kapal kita menulis karangan-karangan. Malah ada yang saya kirimkan kepada harian-harian Indonesia dan harian Express dalam bahasa Belanda, di mana kita terus menganjurkan jangan sampai putus asa. Keberangkatan kita jangan memutuskan asa, tapi sebaliknya harus memberi semangat yang sebesar-besarnya. Dan di Kolombo dapatlah kita. Antaranya isi surat-surat tersebut ialah jika nanti bendera Belanda pada bulan November berkibar dan orang berpesta-pesta melakukan toast dan berpidato untuk keselamatan pembesar-pembesarnya, mengertilah saudara bahwa saudara sendiri tidak mempunyai pembesar-pembesar sendiri yang patut diberi ucapan selamat dan dimuliakan. Dan bersiap-siaplah, perayaan kebangsaan kita sendiri pasti akan datang. Marilah kita berdoa
agar supaya saat itu lekas datang. Pada tahun 19 saya kembali dari Nederland. Tapi itu tidak berarti bahwa saya dapat beristirahat. Sebab saya diminta segera datang di Semarang untuk pegang pimpinan partai dan pimpinan dari majalah-majalah kita. Tapi ini ada baiknya. Sebab sebelumnya di koran-koran Belanda diucapkan bahwa saya minta ampun, bahwa saya tidak akan berpolitik lagi, dan bahwa karenanya saya dibolehkan kembali. Itu bohong sama sekali. Tambah-tambah tidak lama lagi saya ditangkap oleh polisi. Karena pada suatu rapat umum saya didakwa menghina Hooggerechtshof, yaitu Mahkamah Agung dari Belanda. Dan istimewanya pada rapat itu yang saya didakwa menghina itu ada satu tokoh besar yang berhadir, yang menyaksikan, yaitu Saudara Semaung. Semula Ki Hajar dijebloskan dalam penjara Semarang untuk kemudian diangkut dengan kereta api ke Pekalongan. Dan Ki Hajar bersedia diangkut jika tangannya tidak diborgol. Akhirnya menanglah Ki Hajar. Tangannya merdeka. Pemerintah Belanda makin lama makin kejam pada waktu itu. Sehingga kita menetapkan untuk melakukan usaha lain yang lebih bermanfaat. Saya sendiri pada tahun 20 pergi ke Jogja dan terus pegang pimpinan anti-Darmo School. Adapun Douwe Stekker ke Bandung untuk mendirikan Kesatrian Institutnya. Hanya Dr. Cipto yang meneruskan gerakan politiknya dengan menerbitkan majalah yang terkenal, yaitu Pangbuka. Dan dengan caranya sendiri, Dr. Cipto terus mengecam segala apa yang tidak baik dari pemerintah Belanda, sehingga terpaksalah pemerintah membuang dia lagi ke Banda Neira tahun 27. Pada tahun 22, saya meninggalkan Adi Darmo dengan maksud untuk mendirikan perguruan nasional yang semurni-murninya bersifat nasional. Sebab harus diingat, Adi Darmo ada yang punya, perhimpunannya ada, dan mempunyai juga maksud dan tujuan yang tertentu. Adapun maksud kami itu dapat terlaksana pada tahun 22 itu, tepatnya 3 Juli 22, dan pada waktu itu dapatlah saya bantuan dari tokoh-tokoh nasional, di antaranya marhum Sutatmo Suryokusumo, marhum Suryo Puto, dan lain-lainnya. Dan semua itu berkehendak untuk melalui pendidikan dan pengajaran terus menentang kolonialisme daripada Belanda. Sebab juga Belanda melakukan kolonialisme itu dengan melalui sekolah-sekolahannya. Tak sedikit duri dan goda merintang jalan taman siswa. Sampai-sampai karena pajak, bangku-bangku sekolah, dan lain-lain barang harus dilelang. Dan musuh boleh garuk-garuk kepala karena taman siswa tetap berjalan. Satu goda hilang, lain rintang menjelang. Dalam tahun 1932, lahirlah yang disebut ordonansi sekolah liar yang bermaksud membubar hancurkan taman siswa. Kali ini pun Ki Hajar bersikap tegas. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Dengan bantuan dari badan-badan perjuangan lainnya dan tokoh-tokoh patriotik, ordonansi tersebut akhirnya menemukan kuburnya. Ternyata benih taman siswa mendapat tanah yang subur dan berkembanglah ia luas ke segala pelosok Nusantara. Ketika
Jepang datang pada tahun 42. Atas anjuran Bung Karno dan Bung Hatta, para pemimpin bersama-sama mencari jalan bagaimana caranya rakyat kita terus dapat memelihara semangat nasional sekalipun Indonesia diduduki Jepang. Dan untuk itu para pemimpin lalu mendirikan Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh apa yang disebut 4 serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Mansur marhum, dan saya sendiri. Hanya 1 tahun saya ikut memimpin Putra. Kemudian saya meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta. Sebelum berangkat, saya dapat jaminan dari sekretaris Gun Saikam bahwa Taman Siswa akan terus boleh buka, sekalipun lain-lain perguruan ditutup. Karenanya langkah terkejut saya ketika datang di Jogja tahu bahwa Taman Siswa sudah ditutup. Saya minta keterangan kepada Syucokan. Saya berkata bahwa dari Jakarta dijamin bahwa Taman Siswa akan terus boleh buka. Dan apa jawabnya Syucokan? Tuan seorang pemimpin yang bohong. Barang tentu perkataannya demikian tidak saya terima. Saya protes sekeras-kerasnya. Dan ini rupanya membuat amarahnya Syucokan. Sebab sehari sesudahnya saya dipanggil oleh Kempekai, diperiksa sampai 2 kali. Itulah suatu tanda bahwa ada bahaya bagi saya. Tapi apa boleh buat? Saya tidak boleh menerima perkataan Syucokan itu tadi.